Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Aprianti Dewi, peserta Latsar CPNS gelombang 5 angkatan 13 kelompok 2 dengan Bapak pengampu materi yaitu Bapak Dr. Kondrat Sawang MPD. Di sini saya akan mereview materi agenda 3 yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang pertama profesional, yang kedua memiliki nilai dasar, yang ketiga beretika profesi, yang keempat bebas dari intervensi politik, yang kelima bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah kedudukan dan peran, hak dan kewajiban kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama itu kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kedudukan ASN terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Selanjutnya adalah peran ASN. Fungsi dan tugas ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah hak PNS dan hak P3K. Berdasarkan pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS dan PPK memiliki hak, yaitu yang pertama hak gaji, yang kedua adalah tunjangan, yang ketiga adalah perlindungan, yang keempat adalah pengembangan kompetensi, yang terakhir adalah cuti. Beda dari PNS dan PPK hanya terletak pada jaminan pensiun dan hari tua. Selanjutnya adalah kewajiban aparatur sipil negara atau ASN, ada 8. Yang pertama setia dan taat pada Pancasila sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab. Yang keenam menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku. Yang ketujuh menyimpan hasil jabatan. Dan yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kode etik dan kode perilaku sebagai ASN. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya itu adalah sistem merit. Apa itu sistem merit? Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang ketentuan umumnya adalah sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya, apa manfaat sistem merit itu untuk organisasi? Yang pertama adalah untuk mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua yaitu dapat mengarahkan SDM untuk dapat bertanggung jawab untuk tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya adalah manfaat sistem merit untuk pegawai, ada dua. Yang pertama menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dan yang kedua yaitu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya adalah Smart ASN. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seseorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya didapat dari kecakapan menggunakan media,
tapi juga budaya dalam menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman dalam menggunakan media digital. Selanjutnya adalah literasi digital yang terbagi menjadi 4, yaitu digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Selanjutnya adalah etika bermedia digital. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berlatar belakang pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya adalah etika berinternet, merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi, etiket adalah jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Sementara etika berlaku meskipun individu itu sendiri. Hal lain yang membedakan etika dan etiket ialah bentuknya. Etika pasti tertulis, misal kode etik jurnalis, sedangkan etiket tidak tertulis. Mungkin sekian review materi agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.